Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasara amma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Ila arwahil a'immatul mujtahidin wal ulama'il 'amilin min syuhada wa salihin wa ila arwahil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina wa liman ahsana ilaina binyatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah. Wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian umat Islam sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Untuk meninggalnya, untuk wafatnya manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Tempat, hari itu hanya Allah yang tahu. Ama tadri nafsun biayyi ardin tamut. Seseorang nggak tahu di mana dia akan meninggal. Justru yang Allah suruh adalah kita berusaha supaya meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ya, itu yang kita pikirin. Untuk meninggalnya kapan, ya, lalu di mana, nggak usah kita pikirin. Ya, yang kita pikirin adalah cara kita meninggal. Ya, Allah suruh, yaitu dalam keadaan beragama Islam. Lafzun nahyi, kalimat larangan, kan ini pakai lam atau pakai la nahi, wala. Ya, lalu pakai nun taukid tamutunna. Ya, antum, ya, bukan anta di sini. Antum tamutunna. Ditujukan kepada jamak, ya, kamu sekalian. Waqi'un alal mauti. Itu terletak pada kematian. Yaitu Allah melarang, ya, kita ini umat Islam meninggal tidak dalam keadaan beragama Islam. Wal maksudu al-amru. Tapi yang dimaksud adalah, meskipun ungkapannya ini nahi, larangan, adalah perintah. Adalah perintah. Apa bentuk perintahnya? Bil iqamati alal islami. Itu teguh, ya, atas agama Islam, sehingga agama Islam dibawa sampai meninggal. Maka penafsirannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dumu alal islami ilal mauti. Senantiasalah kamu sekalian, terus meneruslah kamu sekalian, damaya dumu, maka disebut dawam, yaitu selama-lamanya, terus menerus, ya, terus menerus alal islami, beragama Islam,
ilal mauti, sampai kematian. Atau dalam ayat yang lain Allah perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini sama. Ini tergantung usaha kita. Ya, tergantung usaha kita. Seseorang bisa saja ya untuk meninggal tidak dalam keadaan beragama Islam, ya silakan. Begitu juga untuk meninggal, ini yang Allah perintahkan, meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ini tergantung usaha kita. Jadi setiap perintah dan larangan ini Allah kasih pilihan. Ya, seperti halnya Allah perintahkan beriman. Ya, ini terserah kita mau beriman mau enggak. Allah kasih pilihan. Tapi kita alhamdulillah milih beriman. Dalam keadaan beragama Islam, ya ini tentu yang pertama adalah dengan memperbanyak permintaan atau doa kepada Allah. Para utusan, para rasul mengajarkan kepada kita minta kepada Allah untuk Allah wafatkan dalam keadaan bersalih. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beragama Islam. Ya. Yang kedua, yaitu kita tumbuh kembangkan keislaman kita ini. Ya, meskipun ya keislaman kita ini dari orang tua kita, karena fitrah kita bijak, ya seperti itu. Mungkin pernah saya sampaikan, yaitu anjuran ya atau cara untuk mendapatkan husnul khatimah, wafat dalam keadaan beragama Islam, yaitu nasihat dari salafus soleh. Kalau disebut salaf itu adalah ulama dari abad pertama Hijriah sampai ratusan, namanya salaf. Kemudian yang menyusul adalah khalaf. Ya, ada salaf, ada khalaf. Ini saya ambil dari kitab An-Nasaih Adiniyah wal Wasoyah Imaniyah yang disusun oleh Habib Balawi Al-Haddad. Ya, beliau di situ supaya ini juga menafsirkan ayat daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau sambung dengan hadis Rasulullah SAW, ya, yaitu untuk mendapatkan wafat dalam keadaan beragama Islam, kita disuruh senantiasa mengingat kematian. Ya, udhkuru akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah ya sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan. Sahabat bertanya, wa ma hadimil ladzat ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul adalah al-maut. Al-maut, ya, memperbanyak. Nah, memperbanyak ingat kematian bukan hanya dengan ucapan mati, enggak. Kita ingat kematian, juga kita harus ingat apa yang telah kita persiapkan untuk menyongsong kematian. Karena sesuatu yang pasti, yang yakini, dipercayai oleh semua manusia, cuma kematian. Mereka kafir, tapi percaya kepada kematian. Makanya Allah sebut kematian itu dengan kata yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Karena nggak ada yang diyakini oleh seluruh manusia kecuali kematian. Orang kafir dia yakin terhadap kematian. Ya, kemarin bapaknya masih ada, tahu-tahu sekarang nggak ada kan gitu. Abangnya masih ada, nggak ada, mati. Ya, makanya yang mengkomersilkan kuburan itu orang kafir pertama. Ya, orang kafir. Ya kan? Yang mahal tuh di daerah mana? San Diego Hill ya. Ya, itu mereka kafir. Nah, baru diikuti oleh Muhammadiyah. Kan ada juga Muhammadiyah itu. Ya. Al-Azhar. Ya, Al-Azhar ya. Al-Azhar. Ya, itu. Ya, boleh nggak bisnis begitu ya? Boleh aja kalau mau, nggak masalah. Jadi mereka yakin terhadap kematiannya. Ya, karena memang mayoritas yang meninggal itu dikubur. Makanya bahasa Allah, nanti Allah hidupkan manusia itu bangkit dari kubur. Ya, wa nufikha fisuri fa idahum minal ajdasi. Ya, ajdas itu ail kubur. Mereka bangkit dari kuburan menghadap Allah. Ya, ajdas itu artinya al-kubur. Padahal ada juga orang meninggal tapi nggak dikubur, kecelakaan pesawat,
ya kan, terbakar pesawatnya. Ini kan nggak dikubur, nggak kan? Ya, kemudian jatuh di lautan umpamanya, tenggelam, itu nggak dikubur. Ya, tapi jumlahnya sedikit. Yang banyak adalah dikubur. Bahkan mereka yang dibakar dulu pada akhirnya juga dikubur. Abu-abunya kan dikubur juga. Ya, jadi lebih banyak yang dikubur. Ya, itu. Jadi Allah berbicara mayoritas, kebanyakan. Ya, bukan berarti orang yang meninggal nggak dikubur itu Allah nggak bangkitkan. Tetap Allah bangkitkan. Kok dalam surat Yasin Allah sebutkan minal ajdas, itu mayoritas, itu kebanyakan. Ya, kebanyakan gitu. Ya, makanya ada anekdot, ada orang kaya meninggal. Dia tahu ya kalau dikubur itu akan dibangkitkan. Maka dia pesan ke keluarganya supaya kalau dia mati jangan dikubur dan dimumi. Kenapa Pak? Saya takut katanya dibangkitkan dari kubur. Padahal nggak dikubur tetap aja Allah hidupkan kembali. Kayak Fir'aun itu kan nggak dikubur Fir'aun. Tidak dikubur. Apakah dia tidak dibangkitkan? Allah dibangkitkan. Tetap dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berbicara kebanyakan ya orang mati dikubur, maka Allah dalam surat Yasin minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Yansilun itu bangkit. Minal ajdas dari kuburan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang bersamaan. Ya, baik yang meninggalnya di zaman Nabi Adam ya sampai meninggalnya menjelang hari kiamat. Itu bareng Allah hidupkan kembali. Dengan apa? Wanufikha. Dengan tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Sekarang udah megang nih sebenarnya. Tinggal niup doang. Tinggal nungguin perintah. Ya, tinggal nungguin perintah. Karena belum ada perintah dari Allah, ya belum ditiup. Begitu tiup mati semua. Ya. Nah, itu yang mengalami ya masa menjelang hari kiamat. Kalau kita mungkin nggak ngalamin itu, ya nggak ngalamin, ya kita ngalamin yaitu dengan apa? Malaikat Israel, ya dengan dicabut nyawa kita. Tapi nanti itu melalui nafkhur ruh, ya ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pertama adalah mematikan, ya mematikan. Yang kedua baru menghidupkan. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ini ada jeda waktu, itu 40. Dalam sabda Rasulullah SAW, baina nafkhataini arba'una. Antara dua nafkhah. Nafkhah yang pertama itu mematikan seluruh manusia, seluruh makhluk yang masih hidup. Ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Sebab nanti Nabi Isa kan Allah turunkan ke langit. Ya, setelah Allah munculkan Dajjal. Ya, sekarang belum ada Dajjal. Belum. Tapi sifat-sifat seperti Dajjal udah banyak. Dajjalnya belum ada, ntar Dajjalnya turun. Itu nggak ada yang bisa melawan. Makanya Rasulullah SAW dalam sabdanya ya Imam Bukhari Muslim, ya kalau aku masih hidup aku yang akan melawan Dajjal. Ya, tapi karena ya aku diwafatkan, tapi Rasulullah sayang umatnya dikasih doa untuk kita melawan Dajjal. Artinya kalau ada Dajjal kita nggak akan tergoda, tapi kita nggak akan ngalamin. Ya, insya Allah nggak ngalamin, kita ngalamin sakaratul maut. Ya, yaitu apa kata Rasulullah SAW dalam doanya, ya, yaitu mohon perlindunganlah kamu sekalian kepada Allah dari 4 hal. Ini yang Rasulullah kasih doa yang kita disuratkan baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri 2, wa min fitnatil mahya wal mamat 3, wa min fitnati masihid dajjal. Itu baca itu ya sebelum salam, ya setiap salat fardu dianjurkan. Ya itu dalam kitab Bulughul Maram disebutkan, ya menurut kitab Fathul Mu'in itu disunatkan kita baca itu. Ya sebelum salam kita baca agar kalau kita ngalamin ya Dajjal kita nggak terfitnah, tidak tergoda oleh Dajjal ya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wadzalika, dan yang demikian itu kenapa Allah suruh? Ya,
dalam bentuk larangan, tapi intinya adalah Allah menyuruh supaya kita wafat dalam keadaan beragama Islam. Memang ini bentuknya larangan. Janganlah kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, kalau kita rubah menjadi perintah, meninggallah kalian dalam keadaan beragama Islam. Ya, bisakah seseorang? Ya bisa tadi dengan doa. Ya, dengan doa, kemudian membiasakan amar ma'ruf ya nahi munkar, dalam taat kepada Allah, ya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, ya nanti akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya. Maka di sini dikatakan apa? Wadzalika, yang demikian itu, li'annahu lamma kana, karena sesungguhnya manakala memungkinkan, lamma kana yumkinuhum, ya manakala memungkinkan bagi mereka as-sabatu alal islami, untuk ya tetap dalam keadaan beragama Islam, hatta idza atahul maut, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, wahum alal islami, dan mereka berada dalam keadaan beragama Islam, sorol mautu alal islami, maka menjadi meninggal dalam keadaan beragama Islam itu bimanzilati ma qad dakhala fi was'ihim, itu masuk ke dalam atau sama saja dengan sesuatu yang masuk ke dalam kemampuan mereka. Artinya manusia mampu untuk wafat dalam keadaan beragama Islam, tapi juga bisa untuk wafat tidak dalam keadaan beragama Islam. Ya, karena ini bentuknya larangan. Ya, saya artikan perintah lebih enak. Ya, setiap perintah dan larangan itu pasti manusia mampu melakukannya. Pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus. Allah tidak mengembalikan kepada manusia kecuali yang dia mampu. Ya, yang dia mampu. Nah, berarti kalau dia mampu ya tetap dalam keadaan Islam, beragama Islam, maka dia akan mampu pula sampai mati Islam itu. Ya, sampai akhir hayatnya. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian wa'tasimu bihablillahi, dan berpegang teguhlah kamu umat Islam dengan agama Allah. Bihablillahi bidinihi, agama Allah. Apa agama Allah itu? Dinil Islami, yaitu agama Islam. Ya, agama Islam. Jadi Islam itu adalah agama para utusan Allah, dari Nabi Adam sampai ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Yakub, cucunya Nabi Yakub ini mewasiatkan kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini sama Islam ya, cuma hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW yang dinamakan Muslim. Ya, mereka pada zaman Nabi Musa yang beriman, ya, yang beragama Islam tidak disebut Muslim. Ya, tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW ini yang disebut Muslim. Siapa yang menamakan umat Nabi dengan nama Muslim adalah Nabi Ibrahim. Wassamakum muslimin. Dialah yang menamakan kamu sekalian dengan nama Muslim. Ya, ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi wa'tasimu billah. Jangan bercerai-berai. Ya. Wahwa dinul Islami, yang dimaksud adalah hablum minallah, hablullah adalah agama Islam. Au bi kitabihi, atau dengan kitab Allah, bahwa Al-Qur'anu adalah Al-Qur'an. Ya, berpegang kepada Al-Qur'an ini sama dengan berpegang ya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an dengan Islam ya itu nggak bisa dipisahkan. Wa'tasimu bihablillahi, lalu jami'an ay mujtami'ina fil i'tisami,
bersatu di dalam memegang teguh agama Islam itu, ya, bersatu, ya. Nah sekarang ini kan umat Islam lagi, ya memang dari dulu ya, mereka ingin memecah belah umat Islam karena mereka tahu kekuatan Islam itu ada di dalam persatuan dan kesatuan. Ya, ini mereka ingin apa? Memecah belah umat Islam. Ya, ini kan luar biasa nih kalau kita lihat perkembangannya. Mereka mengadu domba antara apa keturunan Wali Songo dengan Habaib ini. Ya Allah, saya prihatin banget itu ya. Ya, mudah-mudahan lah. Ya, tapi banyak juga ini kan disebabkan ya ada dari mereka yang arogan kan begitu ya, mencaci maki yang lain. Ini yang masalahnya. Ya untung senior-senior mereka, Habib-habib mereka yang senior ini menasihati. Ya, insya Allah akan apa? Tercipta kedamaian lah. Ya, karena mereka sesama Muslim. Ya, sesama Muslim. Ya, itu ramai Kiai Jawa Timur ya marah. Ya dikatakan satu apa Habib yang bergajul, ya kan? Ya itu lebih mulia daripada 70 orang alim atau 70 kiai, ya kan marah mereka. Ya itu tidak saling menghormati, gitu ya. Tidak saling apa? Hormati. Coba kalau saling menghormatikan enggak? Ya dari dulu mereka saling menghormati kok. Ya para wali dari mereka itu saling menghormati. Ya tidak saling mencaci. Ya mudah-mudahan akan tercipta seperti itu. Ya itu yang mereka kehendaki seperti itu, berpecah belah ya di antara umat Islam. Ya kita nggak boleh memihak, kita doakan saja lah, ya doakan saja karena semuanya adalah saudara kita sesama ya Muslim ya. Kemudian liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hablullahil matinu. Ya, bacanya matinu karena itu sifat dari hablun, bukan kepada Allah. Ya. Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kuat. Ya. Kalau berpegang kan, ya kalau secara zahir itu kepada tali yang kuat. La tanqadi ajaibuhu. Al-Quran itu keajaibannya tidak akan habis. Tidak akan habis. Ya, kalau dulu orang merasa takjub atau katakanlah mukjizat pertama Al-Quran itu bahasa, ya, tapi bukan hanya sebatas bahasa terus. Ya, mukjizat Al-Quran ini akan selalu ada sampai akhir zaman. Dengan majunya teknologi akan kelihatan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yukhlaqu an kasratir raddi. Ya. Dan ya tidak akan habis. Ya, khalaqa itu hancur. Ya. Karena atau dari banyaknya penolakan, man qala bi shadaqah, orang yang berkata dengan Al-Qur'an itu pasti benar. Orang yang berkata atau menjadikan dalil ya Al-Qur'an itu pasti benar. Ya, pasti benar. Ya, tapi juga nggak boleh sembarangan menafsirkan Al-Qur'an. Ya, menafsirkan Al-Quran. Ya, jangan sampai menafsirkan Al-Quran nggak sesuai. Ya, ada contoh Allah mencontohkan masal itu anjing. Ya, intahmilhu yalhath, aw tatruku yalhath. Ya, kalau kamu bawa dia melek, kalau kamu biarkan juga tetap melek. Anjing. Ya, itu Allah katakan dzalika matsalul qaumil ladzina kafaru. Itu adalah perumpamaan orang-orang kafir, bukan orang mukmin. Nggak tepat kalau kita mengumpulkan orang mukmin, ya yang dekat pemerintah berarti menjilat-jilat kayak anjing, itu nggak benar, pas. Ya, makanya Al-Quran itu harus apa? Dengan tafsirnya, nggak boleh menafsirkan semaunya, ya seperti itu. Wa man amila bihi rasyada atau rusyida. Orang yang mengamalkan Al-Quran berarti dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Sudah pasti. Wa man i'tasama bihi udiya ila shiratal mustaqim. Dan orang yang berpegang teguh pada Al-Quran pasti diberikan hidayah. Diberikan petunjuk ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafarraqu. Lawan daripada bersatu,
Ya, berpegang teguh alias bersatu, lawannya adalah wala tafarraqu. Dan janganlah kamu sekalian, asalnya wala tatafarraqu. Janganlah kamu sekalian berpecah belah. Ya. Berpecah belah anil haqqi, dari kebenaran yang datangnya dari Allah. Ya, karena kebenaran itu satu. Ya, kebenaran itu satu. Makanya Rasulullah SAW ketika menggambarkan Islam itu digaris lurus. Ya, lalu samping-sampingnya ya itu yang bukan Islam. Ya, kebenaran itu adalah satu. Makanya disuruh tidak boleh bercerai-berai dari kebenaran. Bibukul ikhtilafi bainakum, dengan terjadinya perbedaan, perpecahan di antara kamu sekalian. Di antara kamu sekalian. Ya, ini sengaja. Ya, mereka yang tidak senang terhadap Islam, umat Islam sengaja dipecah belah. Li'anal haqqa la yakunu illa wahidan. Karena kebenaran itu tidak ada kecuali satu. Kebenaran itu cuma satu. Ya. Wa ma'adahu yakunu dhalalan. Dan selain hak, selain kebenaran itu yakunu dhalalan, adalah kesesatan. Nah, baru masuk ke inti di sini nih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala baru menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di antara Awas dan Khazraj, antara dua kelompok muslim ya asli Madinah, ya bukan asli juga, mereka dari Yaman, cuma ya mereka lebih dahulu menjadi penduduk Madinah ketimbang para sahabat Muhajirin. Ya, di Madinah itu ya mereka sudah ratusan tahun baru Rasulullah hijrah. Ya, nah ini mereka sebelum Rasulullah hijrah, sebelum mereka masuk Islam, ini mereka selalu berperang. Nah, begitu mereka masuk Islam, mereka menjadi umat yang bersaudara. Tapi oleh Yahudi dipecah belah kembali, diadu domba kembali. Ya, sehingga akan terjadi perang. Hampir terjadi perang saudara. Ya, ini Allah ingatkan itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka apa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah oleh kamu sekalian nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kamu sekalian. Nikmat bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Nikmat yang duniawiyatan, nikmat ya dari segi duniawi, ya dengan Islam mereka berjaya, jadi bangsa yang disegani, ya kan, mereka hidup makmur, ya itu nikmat duniawi. Yang sebelumnya berpecah belah, ya perang terus. Lalu nikmat ukhrawi wa ukhrawiyah, itu kebahagiaan di akhirat pasti, karena Allah janjikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan menjadi penduduk surganya Allah, penghuni surganya Allah. Ini ukhrawiyah. Ya, kalau orang kafir itu nikmatnya hanya sebatas dunia. Di akhirat mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, disuruh ingat Allah. Kenapa? Idh kuntum, ketika kamu sekalian dulu, ya pakai dulu karena fi'il madhi. Ketika dulu kamu sekalian fil jahiliyati, di zaman jahiliyah, sebelum mereka masuk Islam. Siapa yang maksud? Awas dan Khazraj. Tapi ayat ini bersifat universal, tidak khusus Awas dan Khazraj, juga termasuk kita. Kalau kita berpecah belah, ya ini gak bedanya dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. A'daan, bermusuhan. Ya, bermusuhan. Makanya Rasulullah SAW ya tahu persis ya persatuan adalah kekuatan yang luar biasa. Maka Rasulullah mengibaratkan hubungan sama Muslim itu ibarat satu tubuh. Banyak banget. Di antaranya itu satu tubuh. Idza staka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kalau satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakan. Paling enggak bisahri wal humma, yaitu enggak bisa tidur dan
apa? Panas dingin. Yang sakit giginya doang sakit, ya kan? Nggak bisa tidur, panas dingin. Terus yang sakit gigi doang, ada yang lain ikut gak? Nah seperti itu. Ya ini persatuan dan kesatuan. Ya itu. Ya juga ada lagi masal, ya yaitu hubungan sama mukmin atau muslim. Ini ibarat ya yaitu apa? Kalbun yani, ya seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan. Yang satu sama lain ini saling menguatkan. Kita tahu bangunan itu kan bukan hanya semen, itu ada bata di situ, ya. Tapi seluruhnya saling apa? Menguatkan sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Ya, itu Rasulullah ingatkan. Makanya kita jangan mudah diadu domba. Ya, ini kan bisa aja. Ya dengan apa namanya masalah perselisihan ini, ya yang sengaja diangkat. Ya bisa aja, ya orang nggak demen sama baik atau nggak demen sama kiai kan bisa aja. Ya makanya jangan terpengaruh. Ya itu. Makanya kita berdoa semoga akan ya tercipta kedamaian, tidak lagi mereka saling menyalahkan gitu ya. Justru mereka saling menghormati, saling menghargai. Yubghidu ba'dukum ba'da. Sebagian di antara kamu sekalian membenci kepada sebagian yang lain. Wa yuharibu ba'dukum ba'da. Dan sebagian di antara kamu sekalian memerangi sebagian yang lain. Ya, ini ya itu dulu ya di zaman jahiliyah sebelum mereka masuk Islam antara Awas dan Khazraj. Lalu begitu mereka masuk Islam, fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah satukan hati mereka. Ya, Allah tautkan hati mereka. Ya, makanya ada doa, ini bukan dari Rasul tentunya, doa para kiai untuk kedua mempelai. Ya, kita doakan apa? Allahumma alif bainal arusin kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ya, kayak gitu. Ya, itu namanya al-lafa ya. Lalu Allah akrabkan. Ya, Allah satukan baina qulubikum di antara kamu sekalian. Padahal perangnya udah ratusan tahun itu. Antara Awas dan Khazraj, ratusan tahun. Enggak ada yang bisa mendamaikan. Enggak ada yang bisa. Baik sebelum datangnya Yahudi ke Madinah maupun apalagi setelah datangnya Yahudi. Begitu Yahudi datang, melihat dua kelompok Arab besar ini saling berperang. Oh, mereka tepuk tangan. Kalau mereka damai, ya Yahudi akan gampang dikalahkan. Maka dimanfaatkan oleh Yahudi, sengaja diadu domba. Kita tahu Yahudi kan banyak suku, 12 kan. Itu masing-masing ya, itu supaya perang tetap berkobar. Yang sebagian suku dari Yahudi masuk kelompoknya Awas, lalu sebagian lagi masuk kelompoknya Khazraj. Kalau perang mereka juga ikut perang sesama mereka, ya sesama mereka. Dan kalau ada tertawan mereka tebus, ya ini kan aneh, ya supaya apa? Supaya perang terus, mereka mengambil manfaat. Mereka sekarang Yahudi kan menginginkan ini di antara negara itu perang. Ya, karena mereka akan mengambil keuntungan dari situ. Memang Yahudi itu bukan agama yang menarik orang ya untuk masuk agama mereka, nggak ada itu. Yahudi itu agama keturunan. Ya, nggak ada dia ngajak orang masuk Yahudi. Nggak ada. Ya, ini yang sudah dirubah tentunya. Ya, asalnya nggak seperti itu. Ya, itu berdasarkan apa? Keturunan. Beda dengan yang satu. Kalau yang satu ini sifatnya ya beberapa propaganda, ngajak gitu kan. Ya, tapi kalau ini enggak. Cuma dia tidak menginginkan kedamaian di dunia ini. Terutama mereka yang beragama. Maka muncullah untuk menghancurkan orang beragama, mereka katakan agama itu canduknya masyarakat. Itu istilah mereka itu. Ya, untuk ya supaya mereka saling berperang. Ini Yahudi. Ya, seperti itu sifatnya. Nah, jadi ya dengan mereka masuk Islam, fa'allafa baina qulubikum. Yang dulu nggak ada bisa yang mendamaikan, tapi begitu mereka masuk Islam, ya mereka menjadi umat yang damai.
qadzafallahu fiha al-mahabbata. Allah masukkan qadzafah. Ya, qadzafah itu apa? Melempar sebenarnya. Qadzafah. Nah, kalau qadzafah di dalam suami istri itu nanti menuduh, orang berbuat zina ini namanya qadzaf juga. Ya, menuduh itu sama saja melempar. Asli melempar. Allah masukkan, ya Allah masukkan fiha ke dalam hati mereka al-mahabbata, yaitu kecintaan. Bitaufiqikum lil islami, dengan Allah memudahkan mereka untuk masuk Islam. Maka dengan mereka masuk Islam menjadi umat yang damai. Kesal Yahudi. Nah, di saat mereka lagi kumpul, ya lagi kumpul nih, Aus dan Khazraj, datang Yahudi. Diungkit-ungkit masa lalu, ya itu perang di antara mereka. Oh dulu kan kamu sekalian dibunuh sama orang-orang Aus semuanya. Terus begitu, ya lama-lama panas juga, ya sehingga mereka saling marah, udah angkat senjata, ya lalu Rasulullah datang didamaiin. Akhirnya mereka kan di atas saling apa? Berpelukan. Ya mereka sadar, kemudian mereka saling berpelukan. Ya itu tingkatan sahabat, ya kan? Ya kalau sekarang kan susah banget didamain. Ya itu tingkatan sahabat, cepat sadarnya, ya kan? Kalau sekarang susah nih kayaknya. Ya mudah-mudahan lah, ya Allah ya lakukan seperti apa yang Allah lakukan terhadap Awas dan Khazraj. Itu di antara umat Islam, Allah masukkan dalam hati mereka kecintaan, ya sesama mereka. Nah dengan nikmat Allah itu Allah mudahkan untuk masuk Islam. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kamu sekalian menjadi disebabkan nikmat Allah itu dengan agama Islam. Fasirtum, maka kamu sekalian menjadi, ya menjadi asbah itu artinya sorok. Bidinihi, disebabkan agama Allah itu Islam, menjadi apa? Ikhwana, menjadi umat yang bersaudara, ya yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, ya tadinya mereka bermusuhan, tapi dengan mereka masuk Islam, ya mereka menjadi umat yang bersaudara. Bahkan persaudaraan itu bukan setelah mereka masuk Islam, menjelang mereka masuk Islam ini mereka menjadi umat yang bersaudara. Terbukti begitu mereka mendengar Rasulullah diutus dari Awas dan Khazraj, ya datang ke Madinah, berangkatnya bareng, lalu mereka saling berperang. Ini menjelang mereka masuk Islam, ya mereka yang mendengar Rasulullah sudah diutus ini dari orang Yahudi, ya karena informasi tentang Nabi Muhammad diutus itu hanya Yahudi dan Nasrani yang tahu. Karena informasi Allah tentang Nabi Muhammad itu adanya di Taurat dan Injil. Sementara orang Arab itu nggak punya kitab. Mereka tahu dari mana? Ya, jadi mereka tahunya Nabi Muhammad itu dari orang Yahudi, orang-orang Madinah, orang Arab Madinah tahu Nabi Muhammad itu dari Yahudi. Ya, kenapa? Karena Yahudi, ya kalau mereka tahu tentang Nabi Muhammad dari Taurat dan Injil. Karena Yahudi hampir setiap hari berdoa kepada Allah, ya dengan suara yang keras agar Allah memberikan penangan melahkan orang-orang Arab dengan utusan yang Allah akan utus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu apa namanya, walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'di birusul. Ya, kemudian wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Surah Al-Baqarah. Dan mereka sebelum Rasulullah diutus, sebelum turunnya Al-Qur'an, ya, yastaftihuna ini minta kemenangan. Fataha itu apa? Memenangkan. Istaftaha berarti minta. Sama ghafara mengampuni. Kalau istaghfara minta ampun, ya kan? Minta ampun. Saqo nyiram, istasqa minta siraman, berarti minta hujan. Maka disebutlah istisqa. Jadi
mereka itu istaftahu, minta kemenangan kepada Allah. Wa kanu min qablu yastaftihuna, selalu minta kemenangan kepada Allah alal ladzina kafaru, untuk mengalahkan orang-orang kafir, itu orang-orang Arab. Ya. Fala ma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi begitu datang Al-Qur'an itu Nabi Muhammad, yang mereka tahu tapi mereka apa? Tidak mau beriman. Jadi mereka selalu tuh ya meminta doa atau berdoa kepada Allah dengan ucapan Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi. Itu doa mereka. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami dengan nabi yang kau akan utus. Nah, orang Arab Madinah yang tadinya nggak tahu Rasul jadi tahu. Maka begitu mereka mendengar Rasulullah sudah diutus di Mekah, mereka langsung berangkat ke Mekah. Kenapa? Takut diduluin oleh Yahudi. Ya, maka begitu mereka sampai di Mekah, terjadilah perjanjian dengan Nabi Muhammad di satu tempat yang namanya Aqobah. Maka disebut Baitul Aqobah. Itu campur Awas dan Khazraj. Ikut itu. Ya, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul ikut. Cuma dia nggak beriman, sayang. Ikut dia. Ya, ikut sampai 2 kali. Tahun berikutnya mereka datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, dari situlah mereka berjanji untuk membela Rasul. Ya, makanya Rasulullah hijrahnya ke Madinah. Karena mereka berjanji untuk melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Makanya ya, ketika mereka bertanya kepada Rasul setelah perjanjian Aqobah, nyatakan mereka beriman, mereka nanya, kami dapat apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, surga, geramnya bukan main. Mereka tahu, ya, mereka nggak minta harta, nggak minta kebahagiaan di dunia. Begitu dijawab surga, mereka girang banget, karena mereka tahu, ya, dunia ini hidup sementara, tapi akhirat nanti akan abadi. Jadi kan oleh baginda Rasul surga, mereka girangnya bukan main. Ya, ini tentang apa? Awas dan Khazraj, ya, itu. Nah, setelah itu ya Rasulullah mengiring ya salah seorang sahabat untuk mengajari Islam kepada mereka. Ya, baru Rasulullah SAW pada tahun ke-13 ya, 13 kenabian, ya, beliau hijrah ke mana? Ke Madinah, ya. Itu karena sudah dijamin atau dapat jaminan dari orang-orang Mekah, orang-orang Madinah untuk melindungi Rasulullah SAW. Nah, maka mereka disebut apa? Ansar. Ikhwana, menjadi bersaudara fiddini, dalam beragama. Ya, bukan nggak ada usaha untuk mendamaikan mereka, nggak pernah berhasil. Badana sudah banyak yang mengeluarkan itu untuk supaya mereka damai. Ya, tapi tetap aja nggak berhasil. Tapi begitu Rasulullah SAW yang mengajak mereka untuk masuk Islam, ya mereka nerima. Akhirnya mereka menjadi apa? Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi ya damai. Kemudian digambarkan oleh Allah, ya, kalau mereka ya tidak Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk masuk Islam, berarti mereka ya ada kemungkinan meninggal dalam keadaan kafir. Nah, kalau meninggal dalam keadaan kafir berarti masuk api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ini kan ayat Allah mengingatkan nikmat Allah supaya mereka tidak berpecah belah. Ya kan? Setelah Rasulullah damaikan, turun ayat ini supaya mereka apa? Sadar. Dulu mereka sebelum datangnya Islam menjadi umat yang berpecah belah, saling berperang. Begitu mereka masuk Islam, mereka menjadi umat yang damai. Ini dengan nikmat Allah, ya kan? Nikmat Allah. Coba Allah ya hijrah Nabi itu nggak ke Madinah, atau Allah tidak memberikan taufik kepada mereka, ya lalu mereka meninggal dalam keadaan kafir, ini tentu masuk api neraka. Tapi begitu mereka beriman, ya ini ya mereka tidak menjadi penghuni api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan dulu kamu sekalian itu berada di pinggir ya lubang dari api neraka. Ya, lubang dari api neraka. Ya, artinya apa? Ya, di sekitar di pinggir, karena mereka belum mati. Ya, kalau belum mati ada kemungkinan beriman. Ya kan? Ya, nggak boleh orang belum meninggal meskipun dia kafir. Ya, lalu
ya kita katakan ahli nar, jangan. Ya, karena ada kemungkinan dia beriman. Ya, makanya meskipun kafir, ya tapi belum meninggal, jangan dilaknat, nggak boleh. Kecuali Abu Jahal, Abu Lahab udah mati, orang udah mati kan nggak mungkin hidup lagi untuk beriman. Boleh kita katakan laknatullah alaih. Tapi kalau yang masih hidup jangan. Kenapa? Karena dia memungkinkan ya dia beriman, ya kan? Bisa jadi sehari sebelum meninggal atau seminggu bahkan setahun umpamanya dia sadar lalu masuk Islam, ya makanya nggak boleh kita laknat, ya kita khawatirkan apa dia masuk Islam. Nah dulu mereka itu berada di pinggiran, kenapa nggak di dalamnya? Ya kenapa nggak di dalamnya? Karena ada kemungkinan, ya makanya di sini ya yaitu di pinggiran tapi Allah selamatkan. Ai ala torfiha, yaitu di pinggiran lubang api neraka. Lubang api neraka. Ya makanya ada doa ya yaitu apa kepada Allah ya yang kita minta apa namanya yaitu selamat dari hufratan min hufarin nar atau hufratan min hufarin nar, lubang dari lubang-lubangnya api neraka. Wa kuntum qaribina minal wuqu'i, ini arti di pinggiran, dan kamu dulu hampir, qaribina itu dekat, ya qarib lawannya ba'id, ya kan? Qarib itu dekat, ya lawannya apa? Ba'id, ya itu. Saya ingat punya teman, pas banget nama dengan orangnya sama. Maaf ya, saya bukan ini, orangnya pendek banget, ya udah gitu namanya Qorib kan pas. Qorib kan yang dekat kan pendek gitu ya. Ya saya kalau ini suka ketawa sendiri gitu. Ya Allah, ini bapaknya gimana? Tahu nggak arti Qorib? Sengaja apa? Kecil orangnya. Ini namain Qorib. Ya Allah. Ya ini apa Qorib ya qaribina, dekat. Minal wuqu'i fi nari jahannam, hampir, qarib itu hampir dekat, terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ikufrikum, karena kekufuran mereka, kekufuran kamu sekalian. Ya. Id law adrakakum mautu ala tilka hati, karena seandainya ya kematian itu datang kepada kamu sekalian dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kafir, lawaqatum fiha, pasti kalian akan terjerumus ke dalam api neraka. Itu jawab daripada apa? Ya, jawab daripada lawaqatum fiha, niscaya kamu akan terjerumus kalau mati dalam keadaan kafir. Ya, itu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa bainal hayati wal mauti, tidak ada di antara kematian dan kehidupan, ya, di antara kematian dan kehidupan, al mustalzimu lil wuqu'i fil hufrati, yang mewajibkan, menyebabkan terjerumusnya dalam lubang api neraka, illa ma baina tarafai syai'i, kecuali ya seperti sesuatu, kecuali ma baina tarafai, kecuali sesuatu yang ada di dua sisi, alladzi mislul hayati, ya itu seperti kehidupan, alaysa bainal hayat wal maut mislul hayati wa baina dzalika syai', ya, dan antara sesuatu itu alladzi huwa mislul mauti, itu seperti kematian, ya. Jadi gini, seseorang sebelum tibanya kematian, ya ini ada kemungkinan, kan kita nggak tahu, ya al ibrah bil khawatim, yang dilihat adalah di saat akhir umur, di saat akhir usia. Orang sebelumnya alim na'udzubillah min zalik, ya, tapi menjelang akhir hayatnya dia kafir, neraka itu, ya neraka. Jadi ya makanya manusia terbagi, ya pertama dia iman, ya balik dia iman, ya bahkan sebelum balik kalau orang tuanya dia dituntun keimanannya sampai dia balik, kemudian sampai dia meninggal di surga. Ada orang ya kafir, memang tumbuh dari orang tua kafir, tapi sebelum meninggal dia beriman, ini surga.
surga. Jadi 4 golongan di manusia. Yang 2 ya dua-duanya neraka. Pertama kafir, kemudian sampai mati kafir, neraka. Ya. Yang kedua ya dari awal mukmin, ya mukmin ya, tapi menjelang kematian dia murtad. Dia murtad sampai mati, ini kafir, ini neraka. Ini neraka. Ya seperti itu. Jadi empat macam manusia. Ya awalnya benar terus beriman sampai meninggal beriman, surga. Ya kemudian dari awalnya ya kafir, ya kemudian beriman, ya sebelum meninggal beriman, maka ini surga. Yang ketiga keempat ini dua-duanya neraka. Ya ketiga keempat dari awal kafir sampai mati kafir, neraka. Yang kedua dari awal mukmin tapi menjelang kematian dia kafir, murtad, ya ini neraka. Ya itu gambarannya seperti itu. Ya jadi ya nggak bisa seseorang ya sebelum meninggal ya kita katakan pasti menjadi penduduk surga, nggak boleh ya, kecuali dia bisa mempertahankan keimanannya. Nah disinilah kita ya perlunya berdoa kepada Allah untuk Allah wafatkan kita dalam keadaan beragama Islam, husnul khatimah. Fa'anqadhakum minha, fa'anqadhakum minha. Dulu kamu hampir saja masuk neraka, ya. Lalu Allah selamatkan kamu sekalian minha, dari api neraka. Fa'anjakum, yakni maka Allah selamatkan kamu sekalian mencegah kufrati, dari lubang api neraka itu dengan apa? Bi an hadakum bil islami. Contohnya dengan Allah memberikan petunjuk kamu sekalian untuk memeluk agama Islam. Ya, memeluk agama Islam. Ya, ini Allah ingatkan. Ya, Allah ingatkan. Ya, ini kan luar biasa. Ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Awas dan Khazraj. Ya, jadi ini sejarah. Ya, yang harus kita betul-betul jadikan pelajaran supaya kita nggak mudah dipecah belah, ya, diadu domba oleh mereka yang tidak senang terhadap Islam. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita doakan semoga umat Islam ya yaitu mendahulukan persatuan, kesatuan, mendahulukan persaudaraan di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.